Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh-tokoh agama, sesangat abdin amul ja'akin salam ta'zimi, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa setempat yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian pada malam hari ini yang sangat kami banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang sangat kami cintai dan sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa di sebuah tempat yang sangat barakah insyaallah dalam rangka pengajian umum. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalaban sabab barakana pengajian majlisil ilmi ibalam samangken. Amin Allahumma. Salam dan salam muka-muka tetap ingat asin junjungan kaulah saja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon izin akan kami campur bahasanya dari Madura dan bahasa Indonesia insyaallah. Karena kalau 100% bahasa Indonesia ini ada istilah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Madura, ke bahasa Indonesia. Ada bahasa Madura yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ada kata-kata ketika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia ini kurang begitu masuk kepada orang-orang Madura ini. Jadi kami akan berusaha untuk dicampur sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin Allahumma. Negara repot saya bahasa Indonesia mengatampuran leng-leng di bahasa Indonesia tak tahu apa itu bahasa Indonesia. Jadi tak ngerti campuran leng-lengnya. Alhamdulillah. Belum semangkin nikah pada malam ini, saya hanya ingin memberi nasihat pada diri saya sendiri khususnya dan kepada rekan-rekan saudara-saudara kaum muslimin muslimat secara umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kebaikan kita kelak di akhirat dari iajunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini sangat terkenal. Semua orang insya Allah pernah mendengarkan hadis ini. Tapi ada kalanya kurang menghayati dengan hadis ini. Hanya mendengarkan saja, hafal saja, tapi kurang menghayati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Ada di badan ini daging yang kecil, badan daging sekepel. Jawabun ulama ahli hadis,
daging sekepel nika anak pergi kojak daging sekepel, segumpal daging. Karena daging ini seandainya dimakan, bahasa Maduranya epolok, ini bisa. Jadi kecil sekali. Tapi meskipun daging ini kecil hadirin, ini sangat menentukan dengan apakah badan ini baik keseluruhan atau jelek keseluruhan. Ini terserah daging yang kecil ini. Kalau yang daging kecil ini baik, maka semua jasad ini baik. Kalau yang daging kecil ini jelek, naudzubillah, maka semua badan ini jelek semua. Apa itu yang daging kecil? Kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu. Sekocak ates daging sekepel je ates cuma Rasulullah. Hati hadirin. Daging yang kecil itu adalah hati. Ketika hati ini baik, maka semua seluruh badan ini akan baik. Ketika hati ini jelek, maka sekujur badan ini akan jelek. Makanya orang ini kementerian saya, orang ini kalau ingin menjadi orang yang soleh, yang baik, ini harus dimulai dari hati itu dulu. Hati ini harus kita jaga. Bagaimana hati kita ini menjadi hati yang baik? Karena harga aslinya manusia itu ada di hati itu. Kalau hatinya jelek, adanya coba warna-warna semua bagus, secara zahir sepertinya orang baik, tapi hatinya jelek, satu saat akan kembali pada aslinya itu hadirin. Iya, bisa bagus sebulan 2 bulan, kalau dibunuh lah boleh, mak dia kasih coba nikah hadirin. Makanya orang ini kan bagus sesitung orang ingin memperbaiki seseorang, harus sentuh dulu hati ini. Termasuk mendidik anak-anak. Jangan hanya misalnya anak-anak ini diberi pelajaran kalau salaman dengan gurunya tangannya dicium ya, ini secara zahir saja. Kalau ada gurunya kamu jalan pelan-pelan di depannya, ini hanya zahirnya saja. Kalau hanya pelajaran seperti itu hadirin tidak akan bisa berhasil. Makanya Mas Dana ini umpamanya dalam anak-anak, hatinya murid itu, hatinya santri itu, hatinya anak itu, bagaimana bisa mengagumi seorang guru? Bagaimana bisa mengagumi seorang ulama? Bagaimana bisa mengagumi seorang kiai? Dari perasaan kagum itu, hatinya kagum itu, nanti untuk mencium tangannya kiai, tangannya ustaz itu sudah tidak pakai suruh lagi, langsung saja mencium dia. Karena dia sudah mengagumi. Ini adalah hadirin. Mungkin kalau kayak polis yang bohir saus, saya balai diserang ngendak membeli kiai, diserang ngendak membeli guruna, diserang nunduk membeli ulama, tapi tak sentuh atena untuk mengagumi seorang guru, mengagumi seorang ulama. Nih kan mungkin ada ngendak ada dibunuh nama kuat langkah boleh nih kata guru. Kembali kepada asal. Maka harus diajari hatinya. Bagaimana pengorbanan seorang guru pada murid, bagaimana pengorbanan orang tua, kedua orang tua terhadap anak. Ini diajarkan sama anak itu, sehingga anak itu timbul perasaan, iya ya, saya punya hutang budi besar pada guru saya, punya hutang budi besar pada orang tua saya, ayah ibu saya. Ini nanti akan timbul perasaan hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan timbul hormat itu adalah dari hati hadirin. Makanya kulaban sambian nikah hadirin wayatul mahabbah, paling atas mahabbah cinta nikah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tingginya mahabbah cinta itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintai Allah wong kita tidak bisa melihat Allah kok? Apalagi anak-anak yang kecil ini bagaimana bisa mencintai Allah? Wong dia tidak lihat kok. Anak-anak ini biasanya menyenangi dengan apa yang dilihatnya. Kalau dilihatnya senang baru menyenangi itu. Tidak mungkin, tak bisa kan? Adik nak foto cong ya, kakek kutu cinta kalau tidak bisa itu.
Tidak bisa. Maka ada pun ulama kalau ingin mencapai kepada ghayatul mahabbah, tertingginya percintaan itu yaitu kepada Allah. Anak-anak itu jangan disuruh cinta pada Allah dulu, suruh cinta kepada gurunya, pada ulamanya dulu. Dikasih tahu sejarahnya ulama itu orang alim nak, dia orang baik nak. Kamu kapan-kapan saya akan mundukkan di situ nak. Kamu harus meniru itu nak. Itu mengagumi anaknya sampai itu pada ulama. Ketika mengagumi kepada ulama, cinta kepada ulama akan meningkat, dengan sendirinya akan mencintai Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika anak itu mencintai ulama, sedangkan ulama itu mencintai Rasulullah, maka dia itu akan ikut mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dikagumi. Ini yang dinamakan cinta itu berta'alluq. Ketika cinta itu ta'alluq, ada ketergantungan. Mencinta ke ulama akan berta'alluq apa? Cinta ke Rasulullah. Kapan cinta ke Rasulullah ta'alluq semua lakon ini kan bakal ninjil masih di Rasulullah lakon. Ketika cinta dekat Nabi Muhammad SAW akan bangkit lagi ke atas, akan tinggi lagi ke atas perasaan cinta itu, yaitu kepada mahabbah, ghayatul mahabbah, yaitu cinta yang paling tinggi, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya eman nih kaki rotab kitab, lengkap kitab adab, lengkap kitab tata keramah yang biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren, pondok-pondok salaf. Nikah pada kitab di antara ta'alimul muta'alim, semua orang tahu. Ini selalu kenapa kali seAfrika berdekat pesantren nikah, bagaimana hebatnya para ulama ini. Bagaimana makomnya tingkatan ulama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita mencintai ulama ini. Ini untuk menimbulkan perasaan kagum kepada santri terhadap para ulama. Ketika kagum kepada para ulama, sedangkan ulama itu kagum kepada Rasulullah, dengan sendirinya dia juga ikut mengagumi Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya anak itu akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kecaraan hadirin didik. Maka artinya penting. Mungkin kalau keng betul se ididi, isro nondo, isro nyiom, isro napa, tapi ada tidak sentuh, tidak akan berhasil. Tidak ada nunduk, dan kita kalau boleh, langkah boleh nih. Hadirin muslimin rahimakumullah. Bukan sebaliknya juga hadirin. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus memperhatikan hati kita. Bagaimana hati kita bisa menjadi hati yang bersih, hati yang tidak sakit, hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit hati ini hadirin. Kalau hati kita ini sudah selamat dari penyakit-penyakit hati ini, kita akan menjadi orang yang baik, dan kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi orang yang selamat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya orang banyak hartanya hadirin. Tidak ada gunanya orang banyak anaknya, banyak keluarganya. Tidak akan bisa menyelamatkan kelak di akhirat nanti. Harta yang banyak, anak yang banyak, keluarga yang banyak tidak akan bisa menyelamatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bisa selamat itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap dengan hati yang selamat hadirin. Dengan hati yang selamat. Kalau berarti selamat. Selamat dari apa? Selamat dari semua penyakit-penyakit. Satu saat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pungkun karo kengabaan, pelak aja, hebat beribadah, hebat bersedekah, hebat berbuat kebaikan, tapi hatinya tidak selamat dari penyakit-penyakit hati hadirin, tidak ada gunanya ibadah. Tidak akan ada gunanya.
di hati ada penyakit, yaitu penyakit ria, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ya percuma sedekahnya. Tidak ada artinya. Makanya dulu di zaman sahabat ada sahabat perempuan, hadirin. Ini dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata tasumun nahara wa taqumul lail. Ada perempuan ya Rasulullah, tidak disebut namanya karena akan menceritakan kejelekannya. Jadi kalau ingin menceritakan kejelekan itu jangan disebut nama, hadirin. Kalau disebut nama itu haram hukumnya. Kalau tidak disebut nama nggak apa-apa. Ada di sana ada orang di sana kenalan saya. Itu perangainya jelek sekali, tingkah lakunya tidak karuan. Siapa namanya? Enggak saya kasih tahu ya, pokoknya ada di situ, enggak apa-apa. Tapi kalau disebut namanya, ada di sana orang tingkah lakunya enggak karuan, jelek sekali, perangainya jelek. Siapa? Itu Siti Cerewet misalnya. Nah ini baru haram. Haram. Jadi jangan disebut namanya. Tapi meskipun tidak disebut namanya, jangan sampai orang itu mengerti gitu loh. Diusahakan untuk orang yang mendengarkan itu mengerti siapa yang dimaksud. Misalnya kan bade sekok bade orang ini. Aja kalau campuran leng-leng bokong jala tak copor di kekurumpan abul perro sebenarnya. Karena lagi namanya siapa? Oh enggak akan saya sebut namanya karena katanya kiai kalau disebut namanya itu haram. Oh mungkin yang di timurnya tetangganya kamu yang sebelah timur itu, nah ya itu betul. Wala sendiri si bolong tol dah, bener. Sekarang kerau dah, bener. Ya tak disebutnya mana kayak orang ngerti. Namanya tidak disebut, tapi orang mengerti siapa yang dirasani itu. Ini haram. Nah ini sahabat ini tidak menyebut nama, karena ini akan berbicara tentang kejelekan. Dan sekarang ini aneh hadirin, aneh sekarang. Katanya ghibah itu tidak boleh. Ngerasani orang itu nggak boleh. Kalau disebut itu nggak boleh. Banyak mubalik bicara sama kita, jangan sampai berghibah, jangan sampai ngerasani sesama muslimnya. Tapi ada kalanya hadirin, bukan ada kalanya, sekarang banyak mubalik yang notabene sebagai dai. Dia ketika berpidato dengan berapi-api ngerasani orang lain hadirin sesama muslimnya, langsung disebut namanya, dihina orang itu dari podium. Pertanyaan sekarang, adakah dalil yang memperbolehkan seperti itu? Tolong kalau ada saya ingin tahu. Menghina seseorang sesama muslimnya, walaupun orang itu orang fasik, orang berdosa, tapi disebut namanya, orang mengerti semua siapa yang disebut itu, yang dicaci maki itu. Coba kalau memang ada dalilnya saya ingin tahu itu hadirin, yang memperbolehkan. Nanti kalau sampean ngasih dalil sama saya, saya orang dai juga, saya akan hina semua orang nanti, termasuk sampean yang beri dalil itu akan saya hina juga. Sudah halal kok ada dalilnya. Kan sekarang ini repot, orang yang serojo ngerasain orang, bertibi ngerasain orang, gak baru ruwet makin. Nah ini sahabat ini tidak menyebut nama. Inna fulanata tasumun nahara wa taqumul lail. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Maka dari bini itu boleh lambok ngarampok dia. Maka dia hormat orang biasa yang bini, saya kakak dia udah ngetung, saya pek petong pulau kecap. Ada selek, kata tangke kau tuh kita letung, kita tangke ada satu seorang si coba kakak dia ini. Kita menilai gitu, boleh tak nyinggung lagi gitu mah, boleh tak nyinggung lagi. Kalau kalian jauh, lagi itu tangan disinggung, jadi kalian nggak kayak sih banyak aja. Nah sahabat ini matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, tasumun nahar wa taqumul lail. Kalau siang hari dia berpuasa tidak henti-hentinya. Kalau malam hari dia beribadah tidak henti-hentinya. Dia berpuasa terus, ketika malam beribadah terus. Tapi kata sahabat itu, wahiyya sayyi'atul khuluq, tapi wanita itu orangnya akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek. Ketika akhlaknya jelek berarti hatinya jelek.
akhlaknya jelek, tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetangganya semua disakiti dengan lisannya, dengan mulutnya, dirasani, dipisui, dikata-katain, dihina. Gimana ini ya Rasulullah? Ada seorang perempuan disuruh puasa hebat, disuruh ibadah setiap malam hebat, tapi disuruh nyakiti tetangga juga hebat. Ini gimana ya Rasulullah? Ada orang mana ya Rasulullah? Ijawab ikus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Perempuan yang sholat tidak henti-henti bersolat, beribadah tidak berhenti-henti beribadah ketika malam, tapi kalau menyakiti tetangga, ngerasani tetangga, membuka aibnya orang sehingga orang menjadi sakit hatinya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi perempuan itu. Di dalam perempuan itu tidak ada kebaikan. Hiya min ahlin nar. Perempuan yang seperti itu akan masuk neraka kelak. Orang ini kan pakai yang lapar dia macam lo pilih kekapi dah ini hadirin. Mun ate nak cuba nyake ente tangke, ampun ngarasain ente tangke, cek ngarep masuk surga. Surga dia beri lingkutan lah. Cek man nyaman. Orang yang biasa ngarasain sendiri. Jadi kan gara-gara ate nak cuba. Ate ini selalu acurin kesalahan orang tanpa mikir kesalahan apa. Padahal seorang cerdas ini kan yang dikatakan orang cerdas itu al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang selalu meneliti dirinya sendiri, bukan meneliti orang lain. Meneliti dirinya sendiri. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Insunnya dulu kata orang Jawa. Insunnya dulu harus kita pikirkan, kita teliti, baru siro hadirin. Ada jangan kakin siro moro, ada insun sekali. Penyakit-penyakit yang seperti itu tuh harus dihilangkan dari hati kita semua hadirin, supaya kita ini gampang selamat nanti urusan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atene kamahi ani kesenang tuakin juga datang kula panjenengan pada pakula sosana pakula bumpungan ini kenapa cek ponate. Apakah kita ingin bahagia? Apa kita ini akan bahagia atau akan kita ini susah? Ini apa katanya hati, bukan orang, tapi hati. Contoh, misalnya ada orang entar kau jangan, yang jangan itu misalnya. Kapan yang jangan itu, ternyata di tuan rumah nak, tak itu mau kayak asalaman kita kelelak je kayak asalaman latai nak kerana ya latai ke serong ke tempat saya sediaki latai rosoro de rumah. Misalnya sampean menghadiri undangan, setelah sampai di undangan ternyata sampean nggak dilihat oleh tuan rumahnya karena tuan rumah nggak kelihatan sampean hadir gitu. Jadi salaman aja nggak kelihatan bahwa sampean hadir, sehingga sampean nggak disuruh kemana-mana, ya cari tempat sendiri gitu loh. Akhirnya orang pola jeneng saya itu deh, ngocak pegel, pegel, hatinya kecewa. Loh, jangan kau entar benar kayak ion, jangan kapan entar kan kau kentai naguna, deh, kan tak guna ukur tuan rumah. Salam kau tak serong ke kata, kau tak serong tu tak guna ukur tuan rumah. Engkau menceng boleh engkau, tak antara lagi mungkin tuan rumah ada semua ceng, kau tak antara lagi. Lah semakin pertanyaannya. Ketika mangkel kita hadir pada undangan ternyata oleh tuan rumahnya sepertinya tidak dihormat gitu. Pertanyaannya sekarang, saya rasa aku mangkel sampean. Siapa yang bikin sampean kecewa? Siapa yang bikin sampean ini marah? Tuan rumah bukan. Beni tuan rumah saya coba sampean kecewa nih kemana? Beni tuan rumah saya coba sampean pegel. Tapi siapa yang bikin sampean kecewa? Hatinya sampean sendiri yang bikin sampean kecewa. Karena hatinya sampean ingin dihormat oleh tuan rumah. Ketika hatinya ingin dihormat oleh tuan rumah, terus tuan rumahnya tidak menghormat, kecewa hatinya. Seandainya hatinya sampean tidak ingin dihormat oleh tuan rumah, sampean tidak akan kecewa pada tuan rumah itu. Jadi mun sampean nikah hadirin, pas
hormat di orang, marah gara-gara tidak dihormat oleh orang lain. Ini yang salah bukan orang yang tidak menghormat sampean. Yang salah hatinya sampean, kenapa ingin dihormat oleh orang lain? Hatinya yang harus diperbaiki. Mau orang tak terlalu hormat dari orang mah. Mana sejentai ketelang di tuan rumah, ada jangan bunga tu selamun kau tay ketelang, mumpai pakai ketelang, kau di tuan rumah, kau pai seronai, makin kiai kau nak keselam molor kayak itu, ni. Selain kau tay ketelang nyaman, nang nang roti batu ngaleng tay ketelang orang senang kisah, market na atena tak karo, hormat orang. Pada misalnya sampean tuju nang pinggir jalan, sampean duduk di pinggir jalan, terus ada orang lewat di jalan itu. Akhirnya orang itu salah lat ager, nona jalan gigal kanggelan, sepeda lagi ngebut, motor lagi ngebut menjangi itu motor, mencari motor naik kan di mobil guys. Salah lat ager, non gigal kanggel, kita jalan tak on-lawan le, kan mangkel orang. Saya memang pikirin, mungkin kan mangkel, pegel, pun jauh burung sekam maju itu, burung sekam maju pakai tak wajib ongko kita burung Arabi orang tuan. Jangan kau padang nang nangi pikirin bong selalu tak gelar no, pakun ngebut cigal kanggelan, dia burung sama juga. Pegel marah kita, karena ada orang lewat tidak permisi. Kita ada di pinggir jalan, ada orang lewat tidak permisi, marah kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang bikin marah kita? Saya rasanya berbagi guru sampean pegel marga orang lebat tak gelar. Saya semua pegel sampean. Napa orang selebat semua pegel sampean benih aja deh. Semua pegel sampean ya atena sampean. Kenapa? Orang atena sampean terus igeleun nabi orang selebat. Kapan orang lebat tak gelar non pegel jangan bahadan sampean terus igeleun orang. Karena hatinya sampean ingin dipermisi oleh orang yang lewat. Coba hatinya sampean tidak ingin dipermisi oleh orang yang lewat, ya enggak akan mangkel sampean. Cendur becek orang selebor sagel kanggelan, atena gelu becek. Cek teruan hormat di orang. Pada ban orang mau beli enggak gula nih kala. Enggak gula mau beli. Kapan malam beli salamin di orang, salamin amplop. Beli amplop beli saya dalam. Saya amplop. Kapan ditengku amplop kah? Kula alhamdulillah dari sampai semangken, kula tak biasa nikun amplop. Kula tak biasa kan nikun. Bani kan kula kan waro, bani justru wate kula pulang kotor. Kula tak nikun amplop. Cakap kapan ditengku sekoni pangok muka. Munbunnya takut loh hari pengalaman nongko kok lebur ke tuan rumah. Akhir gula lebur ke orang marga tujuannya nih kan. Pada tak kayak ini orang lebur marga tujuannya nih tak kayak ini. Sefokusnya kan lebur fillah, hubbun fillah, lebur cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat gula misalnya boleh. Pada pidato, setelah pidato saya dikasih amplop, ada uangnya di dalam, berpesannya dalam. Kapan ditengku, di gula mau ditengku, ditengku. Ternyata sekoni. Kapan sekoni pegel aduh salah jauh embong coba engkau pakai salam ning seria itu. Ada tak cukup ke bensin lelek kali. Pegel marga dalam sama sekoni. Coba pikir. Saya semua pegel nih kan. Napa tuan rumah saya salaman sesekoni ini kan semua pegel sampai beni. Napa marga tuan rumah saya salaman sesekoni ini kan bisa pegel gula. Maria pidato beni nih kan semua pegel. Beni tuan rumah na semua pegel gula. Kapag semua pegel gula, ati gula sa loktok ni kala hadirin. Jangan nang ati makin teroy salam na benya ba. O tidak teroy salam na benya, makin salamin sa koni. Magal ka din salam na kita itolak hadirin. Jangan teroy salam na benya. Ate, oh kirain ko salamin sa dia balik. Ada kapan itu ko bah ko orang hadirin pegel merengis. Cendernya lah aki tuan rumah saya salaman sa koni. Ate na ni kala hadirin. Ate na ni kala hadirin. Jangan menyalahkan orang yang memberi amplop dengan isi yang sedikit. Hatinya yang harus diperbaiki dulu. Jangan sampai hati itu selalu menginginkan pemberian banyak dari orang. Makanya itu bagi ulama. Bahkan
Ipan sepanapan kitab iterangake. Izhab fid dunya yuhibbukallah. Jak lebur kaki ke dunia. Mon kaki tak lebur ke dunia, maka Allah lebur ke kaki. Kamu harus zuhud terhadap dunia, tidak senang dunia. Kalau kamu tidak senang dunia, maka Allah akan menyenangi orang itu yang tidak senang dunia. Wazhab bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jak ngarpen ri ngoreng, atau jak lebur ke andi ngoreng. Jak lebur ke andi ngoreng. Jak ngarepan ibri oreng. Jak ampo tak mintaan ka oreng. Jak ngarepan ri ngoreng. Mun sampean tak ngarepan ri ngoreng yuhibbukan nas, maka manusia bukan lebur ke kapi ke sampean. Nikah penyakit kiai hadirin. Penyakit kiai nikah. Mungkin orang tadi tak kira tak bentan, kalau orang cuma minta dah beri apa? Nikah penyakit kiai nikah. Jeling coba olatin, bangsa kiai sampai tak bentan di sana. Kapan aja habis boleh apa? Bentan minta besar, minta nikah. Biasa orang goci kan nikah makmum datang boleh susah saya sana. Lu kiai datang sudah rap lagi kata lain tidak boleh, lagi kata abu lah bisi pusing ngerak barang hadirin. Bahkan udah teman kata yang dari Malaysia edar ke jongkok minta berokah yang berokah aja berokah apa nyon apa nolak ke perampok itu osong perampok ini segi kije osong kayak kulo mungkin perampok si asli kayak tak tahu sekali gula kayak caro kini gula kayak mungkin perampok si asli gula lagi perampok ini caro kini kulo si saja dah minta nyon rasa ada panjenan gitu kayak perampok yang arupa Habib, arupa kiai ya. Biku leila benar. Tak kau ikan berat kiai. Tak ilah berat. Ada yang kena berat yang menjaga kapi kalah sampai kan omano berat yang gitu ya. Jadi minta syarat ke jompo mak untuk selamat dari kiai sampai tak perintahan mereka hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bisa minta-minta ini dari hati hadirin. Hatinya orang melolo. Sekarang saya minta lebih soki dari saya minta. Yang meminta biasanya lebih kaya daripada orang yang diminta. Cok boleh lakan la asekot abuntu kiai misalnya abuntu orang lakan jenengan di bese sekarang pengamis di lampu merah kisah sekarang sokian pun sampean saya pintain enggak iya hadirin lagi. Kan toman boleh saya gerbuk di polisi kapan itu gunung punten lapah PC betul ekor juta pak sampean tak ambil betul ekor juta kayaknya. Orang lampu merah kan bisa kuliah teman nih gunung TV mana di bulan-bulan pasca para lebaran barang bisa per hari ini kan minimal 300.000 sampai 500.000 lah kan apa boleh jadi sehari ini kan 300.000 500.000 ini kebersih lamare lamare macam sewa anak ke sewa dia pun coba sana pun tak segini ibu ngarang sih sampai yang pun bisa mungkin nyiwa di sana di sana deh saya coba sana apa sih ini keperasaan pada pekan sebelum ya selalu orang merokok selalu orang merokok makanya perasaan orang ya ini juga ini penyakit hati ini penyakit hati. Di para ulama itu waki mon sampean terus nyari kesogian kalau ingin mencari kekayaan jangan cari di dunia hadir jangan cari di harta kalau kita ingin kaya jangan mencari kekayaan itu dengan harta itu tidak akan bikin kaya tidak akan bikin kaya kita tidak akan bikin kata bekal amat jadi soki kurban sampean tidak akan bikin kaya harta itu. Selama sampean nyari kesokian dari PC, dari harta ini kita akan bisa mesoki ke sampean. Kenapa sih bisa mesoki ke kurban sampean? Bi ulama itu bagi sampean menterosoki ya. Utlub bil qanaah. Sari kesokian menika kalaban andi sifat qanaah ayat. Napa qanaah ayat nikah? Sifat menerima apa adanya.
menerima dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hadirin kalau mempunyai sifat qanaah di hati, sifat menerima di hati, orang itu kaya. Maka keng besena banyak emas agiluan, romana tingkat telo, mobil betul ekor. Tapi keng orang meloloh, miskin ni kenyaman hadirin. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-ghina bi kasratil 'irdi, walakin al-ghina ghina an-nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu orang yang kaya hati, hadirin. Mungkin kalau kamu urusan banyak dunia ni kama, kita andi hadirin, kau melandi motor situ, andi motor teri, bilang langko. Jadi sekalian motor melandi mobil cherry bengkok lalla. Kapan nanti cherry macam aduh malam macam dia Avanza nyamanan kan nyare boleh Avanza. Kapan nanti Avanza aduh macam dengan dia Innova dengan semulanya lah keberan nyare Innova boleh. Kapan dia Innova aduh macam Fortuner lagi minta tangki. Nyare PC boleh itu kebeli Fortuner. Kapan nanti Fortuner aduh macam Alphard lagi ya minta lagi. Tidak akan tidak akan selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang biasa kita baca ketika mengimami tarawih itu. Ini berfirman sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Alhaakum artinya alhaakum, makna alhaakum itu menurut ulama ahli tafsir ay sawalatkumut takatsur. Alhaakumut takatsur ay sawalatkumut takatsur. Merepot kakaknya membanyak dunia jepok nempok dunia dia. Kamu disibukkan untuk menumpuk harta. Selalu ditumpuk harta, dicari harta, dicari harta. Sudah punya cari lagi, punya cari lagi. Lalu sampai kapan mencari harta itu? Jangan orang nyari dunia ni kada pengkir hadirin. Sampai bila nyari besen ni kan? Di pacul tak kaya mot seentara ke ngaji, tak kaya mot seentara ke majelis ilmi ke pengajian, tak kaya mot seentara aja habis ke kuruna, tak kaya mot seentara ziarah ke kubur orang wali, tak kaya mot seibadah, markah senyari dunia sampai bila sampai nyari dunia. Alhaakumut takasur, sawalatkumut takasur. Merepot kakak pun nampak dunia dia. Sampai bila kata Rasulullah, hatta zurtumul makabir, sampai kakek entar ke kuburan, sampai berziarah ke kuburan, sampai mati. Mula mati baru kata kira nyari dunia boleh. Iki mah orang mati pakai acuan dan bakso aja ni. Ya, engkong ni kan. Kuntilanak. Sampai bila kakek je nyari dunia ni sampai bibi betul tak kayak masa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Orang nyari dunia ni kata kira berpeng kira mah. Selalu korang, selalu ingin nambah, selalu ingin nambah. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti kalau saya sudah kaya baru saya mau beribadah terus di masjid. Sampai kapan? Dikit kapan soki terus sesokian boleh, sesokian boleh. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir, sampai kamu ziarah ke kubur akan sampai mati. Maka Allah Ta'ala itu bagi kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu kelak. Akibatnya orang selalu menumpuk harta sehingga repot untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan tahu kelak akibatnya orang yang selalu menumpuk harta sehingga repot untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berindu kepada Allah Ta'ala. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Maka kalian jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kamu akan tahu kelak akibatnya kamu menumpuk harta itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sampai diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau cuma si macam ini mau sekacau tak kira mikir makna, kira makin akhir mari, akhir nggak kena bohong. Ada kemudian surat aja tuh mau dan kalau surat ada mau tak ngerti siapa sih itu.
anak-anak saya jongkok kemarin nggak ada jadi. Dia bisa kayak cuci bin jadi kayak ngawin anak-anak. Dulu kan morong ya sini sebelum morong ngetes salon. Nah ini lagi ada kita ikut jalan. Oh ya tuh Bismillah, Bismillah. Ini gue lagi di ngaki nih kamar kecil nak itu. Iya. Akhirnya gue udah pura-pura ngaku siti matanya karena bila tanya kita tamrin ini kan bisa lebih cekak. Udah tak sadar nak ini akan dipojokkan. Bismillah aja bang gula menang Fatihah dia istilah ulama. Imam Syafi'i Bismillah itu suratun ila Quran suratun min suratil Fatihah. Ayatun min suratil Fatihah. Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i maka Fatihah tak baca Bismillah tidak sah. Fatihahnya kalau tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Tapi mazhab yang lain ada yang mengatakan bukan termasuk dari ayat min ayatil Quran. Bismillah sebenarnya Fatihah. Tapi ya bang gula Bismillahirrahmanirrahim ini positif ayatun min ayatil Quran. Kalau tidak percaya bahwa Bismillah itu ayatun min ayatil Quran. Kenapa? Karena di dalam surat yang di dalam Al-Quran itu diterangkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahirrahmanirrahim ini kan ayat Al-Quran. Nah kan ada juga ilmu ya, padahal boleh kayak ikut doa lagi. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran. Maka di Al-Quran itu bicara dalam cara namun sampai yang baca Al-Quran. Faidah kuri Al-Quran fastami'u lahu ansitu ila akhirih guys. Mun badan baca Quran ke ngaki beransit ansitu ni ka. Jadi ngaki sampai ning ngaki aja cek ini ngaki na bersapi. Mun ka baca Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Isra maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya cek pangkumpang baca Quran, beda tata caranya baca Quran itu. Beda tata cara untuk menghormati Al-Quran. Sampai orang junub, orang head tak boleh baca Quran untuk menghormati Quran. Apa? Pakai Bismillah, nama Quran ini boleh pakai kesana salon. Bismillah. Salalat ta'udzubillah, salalat ta'ansitu. Bismillah. Aja orang yang baca, aduh. Pakai Quran ini boleh pakai kesana salon gitu. Jangan sini kalau gaya, ini orang Islam ya, orang fanatik Islam. Jangan orang kudu jangan aja dong. Kalau rasa abang baca Islam, padahal keliru nyata nih. Mas jangan baca ayat Quran ini harus khusyuk, mikir makna. Ini adalah kalamullah. Teguna Allah sampai merang kiai na guru sampai suara EPR ini sampai kan memang terkerja. Beri suara kiai aja, terkerja. Nih ke suara itu beri suara. Nih ke teguna Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita pengetes na salon, nambuin nih kaki kapi. Nambuin. Tapi baca Quran ini kau tuh bisa meresapi. Dulu itu para ulama ketika baca Quran itu selalu menangis. Baik yang dibaca itu adalah ayat yang menyenangkan, ayat bagi orang Islam yang masuk surga. Apalagi ayat-ayat yang menyusahkan, mengejutkan seperti ayatul adab, ayat-ayat siksa. Kenapa ulama ini nangis senajan ayat-ayat kabunga? Maka ulama ini kabayaki ada dua Allah, nangis. Sampai pan seberapa ulama ketika mireng bacaan Quran dan Quran itu sudah sampai kepada ayat adab, ayat yang menerangkan tentang siksa. Banyak siapa langsung stroke hadirin, langsung jantungan, langsung wafat. Takut mireng nang Al-Quran ketika cerita tentang siksa. Membanggela nak ceng laya bagaya, apa yang tak ngerti lagi yang bagaya. Walahum adzabun alim. Bagi orang-orang itu siksa yang menyakitkan. Orang tak ngerti. Walahum adzabun alim. Khair. Bagus papantakai. Salah letak jantungan kita nangis. Khair. Yang TV tak lah gaya, yang TV tak Arab. Buatin orang hebat. Hebat apa nih ngaji. Orang bodoh ni kencang apa ngerasakan. Tak abang bodoh. Saking bodohnya sudah tak ngerti. Abang saya tak tahu.
tahu. Pengrasa paling pinter mulai. Agak baik ayat, ada lilin ayat aja macam. Kok kayak nggak setepaan, maklum ning terjemah. Sampai sekolah ada ke Ustadz Google. Ada di Burin Salbu. Saya lagi. Jangan fitnah tetangga. Jangan menfitnah tetangga. Jangan menfitnah sesama muslimnya. Karena ini ancamannya berat sekali. Dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-fitnatu asyaddu minal qatli, Al-fitnatu akbaru minal qatli. Ada dua. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Coba kita kaji firman Allah. Jangan sampai memfitnah tetangga. Karena memfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Masa iya? Masa engki sedikit? Afitnah nih kan ratusan lebih rajin dari matain orang. Mungkin sedikit jadi memakai keng rajin. Afitnah itu pun matain orang. Torel aja afitnah. Beda ngomong nyoco orang. Beda tidak teni andu saja dengan. Masa engki sedikit? Ini kan cipenya kan orang naku mix ini kan bahas al-fitnah tu asal dunia al-qatli. Pas kalau saya ikabai dalil, ikabai madlul, saya dalilin. Nika fitnah tetangga fitnah orang. Pas ngangkui dalil al-fitnah tu asal dunia al-qatli. Madlul tetangga saya fitnah senika ini kalian. Mana orang tak ngaji nika. Nika tak lalu masih dia bener nika. Saja muka nang tarjamah Al-Quran cek bener lah. Di tarjamah Al-Quran jelas fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jelas nang tarjamah mereka. Sehingga Pak Ngatem langsung muter otak, oh berfitnah itu lebih kejam, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Masa iya membunuh orang itu lebih kecil dosanya daripada memfitnah orang? Masa iya? Kan itu pertanyaan. Padahal ulama sudah sepakat hadirin. Paling besarnya dosa itu yang pertama itu syirik. Setelah syirik masih menyekutukan Allah, baru membunuh orang. Baru yang lain berzina, minum itu di bawah. Masa iya? Lahiyat tasama ta'endika afidna ore. Masa engki sedikit. Ini kan orang tak ngaji nih kan nikah. Kan mereka sudah TV orang itu orang alim sedikit. Alim, masa aja dah dekat pada kumpul ke sana. Saling kumpul, saling dukung. Lo itu cocok. Lah kan tu iya mencangkul. Lah kumpul pada kumpul ke sana. Coba akan coba orang alim. Kiban orang alim. Baru kelihatan kadar kualitas keilmuan dirinya itu baru kelihatan iya ya. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Nah, terus gimana artinya, Kiai? Al-fitnah tu asyaddu minal qatli ini gimana artinya? Makanya kita harus pelajari dulu, harus bahas dulu apa yang dimaksud fitnah di dalam Quran itu. Ini kan dibahas rimin. Fitnah, bahasa Al-Quran fitnah itu seperti apa? Karena makna fitnah itu banyak aja deh. Misalnya pada musibah ini kan fitnah tu dunia, fitnah tu dunia itu musibah itu. Beri kalau kita tahu makna fitnah anda tahu. Kita kalau dia tahu di situ gitu. Pahala orang masalah dia alim. Bila pikir kau jauh ustaz dia orang. Makanya pak yang jangan ngekumet. Adalah pak al-fitnah tu asal minal qatli. Ini boleh tidak budi hati ini. Inilah sebenarnya. Al-fitnah yang dimaksud al-fitnah di dalam al-fitnah tu asal minal qatli ini katanya ahli tafsir. Al-fitnah tu ay asyirku, menyekutukan Allah, menfitnah Allah. Allah ni kan alladzi lam yulad lam yalid wa lam yulad. Allah ni kan tidak punya anak, difitnah oleh orang Allah ini punya anak. Nah, ini yang dikatakan al-fitnah tu asyaddu minal qatli, menfitnah Allah. Menfitnah Allah ini artinya syirik. Nah, klop bahwa fitnah Allah itu jadi anak ni kesyirik, maka ulama akan sepakat dosa sepaling garaja ni kesyirik sepertama baru matain orang. Mun sampean ngapura al-fitnah tu asyaddu minal qatli ini kan senekat. Dosa itu yang paling besar, yang pertama itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
dosa syirik itu lebih besar daripada membunuh orang. Mana dalilnya? Dalilnya al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ini baru benar. Ini baru benar. Karena al-fitnah di situ katanya ulama ahli tafsir ai asyirku asyaddu minal qatli. Coba repot orang jelas. Sekarang ngocan TV leka antara iada beli budi bertentangan. Banyak nih kak. Kok beli keng sombong ya? Keng mentokan beli apa cari kok beli sombong ya? Beli sombong, keng mencari beli apa cari kok beli sombong ya? Sombongnya dosa. Lalu mau beli sombongnya mana apa? Kita coba pikir. Engkau benih ke ngarasanan, karena keng tentang kedua kan orang ajar engkau benih ke ngarasanan lah. Benih ke ngarasanan, rasanan je ribo yang kayak itu, siapa benih ke ngarasanan? Keng tentang kedua, lah kalau keng tak dia orang ajar tak apa benih ke ngarasanan. Baik kita ada biar kaki dia rasanan je. Kau je, enggak bila kita rasanan. Jangan tentang kedua orang ajar engkau. Loh. Ini kenyaman orang yang tak ngerti apa sih hanya merasanan. Apa yang dinamakan ghibah? Takrifnya ghibah itu seperti apa? Definisi dari ghibah itu seperti apa? Mun tetangga sampean kurang ajar, tetangganya sampean kurang ajar, terus sampean kasih tahu sama orang lain bahwa sampean punya tetangga kurang ajar, namanya disebut ini namanya ghibah. Karena yang disampaikan kepada orang tetangganya sampean ini kurang ajar dan kebetulan memang betul tetangganya sampean itu kurang ajar. Ini namanya ghibah. Arasanan. Kalau tetangganya sampean orang yang baik, tapi sampean bicara sama orang tetangganya sampean ini orang jahat, padahal baik, tapi dikatakan jahat, ini bukan ghibah namanya. Ini namanya buhtan. Al-buhtan akbaru minal ghibah. Dosanya buhtan itu lebih besar daripada ngerasani. Napa buhtan nih kan? Cangkreng matura nak abai kebay. Abai kebay. Mencangkreng matura biasanya cangkreng bahasa Indonesia afidnaan semacam ini kan. Orang bagus sih kepada coba. Ini kan benar hibah nih kan? Bukan hibah itu namanya, tapi itu buhtan. Ini dosanya lebih besar daripada hibah. Jadi dia kan ngocak, loh aja kan ongkuan, dia kata tak aja ongku, jadi mau beli kena rasa, namun orang bagus bingkoi kebelah tak tahu aja dah rasa nara aja orang goblok ni ngaji deh, aja orang goblok ni ngaji. Maka apa lo ngaji, kalau kita ke pengajian, mana di TV hadirin, pada bertekek beri logo nggak bisa, oh masa abang paling nyari, oh tidak keluar, tu tak boleh senyaringan boleh sound system, boleh tidak senyaringan. Mungkin orang di TV tak tahu mana long-bolong ben ulama, tak tahu mana long-bolong ben kiai, sepertinya abu ni orang cek hebat kesini. Jadi kalau long-bolong ben kiai saos nikah hadirin, kan along-bolong saos di kalang ada sifat sombong sampean. Coba sampean biasa nampo gelanon, apa gel kang gelanon. Paham saya mau ben kiai, nunduk sampean. Sifat sombong dah ada oleh bro kana kiai seting nikah. Nikah. Maka dari itu hati ini kita harus jaga. Kalau ingin menjadi orang yang baik, jaga hati kita. Perhatikan hati kita, bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati itu. Dan tanamkan di dalam hati itu semua sifat-sifat yang baik. Baru nanti akan dengan sendirinya diri kita ini semuanya akan baik. Seperti misal lagi setiap alaqa ibadah kita harus ikhlas. Kita beribadah harus ikhlas. Nah kalau kita ini beribadah supaya menjadi ibadah kita menjadi ibadah yang ikhlas, kita harus tahu dulu ikhlas itu apa. Cek pun kalau keng ngocak mololo ikhlas kapan ditanya ikhlas di apa mah tak tahu. Padahal masih ikhlas pun tak tahu ikhlas. Harus tahu dulu ikhlas itu apa. Beda orang sengaja ngocak mau sedekah. Mun eman tak ikhlas, mun tak eman ikhlas. Ya mun seberika, mun terus ikhlas sedekah kau orang sedekah beli ker, mak min sedekah tak eman. Atau sedekah celana sedekah budak, kesedekah wah ikhlas sedekah dengan aman mun ikhlas sedekah sedekah benjorna. Kisah baik sedekah hadirin. Celana lakal tayang bisa benengkan jeng mak.
Kesedekah orang tak iman sekali berarti ikhlas mensenika. Lah ini orang yang tak ikhlas nih nggak nikah. Gampang orang mau ikhlas tapi tak tahu ikhlas siapa. Ini seperti orang buta, ada 3 orang buta katanya ingin tahu seekor gajah. Orang buta. Akhirnya dituntun ketiga orang ini ke gajah yang sudah dipersiapkan. Karena nggak bisa melihat, hanya bisa meraba. Yang satunya meraba kena pada kupingnya, tepak ke kupingnya gajah. Situngnya meraba tepak ke ilungnya gajah selanjut. Tepak ke sini. Pas situngnya araba boleh tepak ke tabung gajah. Akhir kapan mari araba ke lau masa abung lecek pinter tentang gajah. Wong kok lah tahu ke gajah lah sedia. Jadi saben kok agak terus tahu sedia baru kok tahu gajah. Akhirnya tanya lagi di orang sebelah. Kamu sudah ngerti siapa gajah itu? Seperti apa gajah? Ya saya ngerti yang setelah si buta nih. Orang masalah yang ngerti nabo. Tanya lagi ke situ kan. Saya neku tempat kau pengen. Muncang lagi gajahnya ngapa? Muncang kok gajah dia sesuai kalbar kau siapa? Gajahnya tepes kan kebun. Tipis tapi lebar. Karena saya nyiting tempat kau pengen. Kenapa gajahnya nggak ya? Karena orangnya pun ngerokok pengen ngorong. Muncang kakek jangan situ, muncang kakek dari rumah. Muncangan tonja benda iya. Kejo dia bunter ingat pipa lancung tepak kayak lo kan yang kisah kakek. Jangan situ dengan jangan kakek dari rumah. Kejo dia melembung raja. Setepak tabung nih kan. Masing-masing ketiga orang ini sama-sama merasa dirinya sudah alim tentang gajah. Karena hanya tahu satu sisi saja sudah bersalin. Sehingga ibu dia gajah ini kok capek, pengen kebang itu. Kalau cek bener rasanya. Coba dilihat secara keseluruhan gajah itu seperti apa, baru ceritakan pada orang. Ilmu seperti itu juga. Kalau hanya tahu satu ilmu saja, ini nggak punya keliruan. Saya punya ikhlas menari beri tak iman ikhlas. Mun eman tak ikhlas. Padahal sedekah nih, hadirin seraja kenjana bersedekah itu yang besar pahalanya itu ketika sambian eman kepada apa yang disedekahkan, tapi sampai paksa di hatinya untuk disedekahkan pada orang lain. Sajun eman kasih sedekah, sajun raja kenjana. Semakin sayang kepada barang yang akan disedekahkan, semakin besar pahalanya. Ini bagaimana orang yang sedekah di orang bersedekah 10 juta dengan orang yang bersedekah 1 juta itu belum tentu pahalanya lebih besar yang 10 juta. Belum tentu.